Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. Ini amalan hati, tapi yang buruk suudzon, nyangka buruk ke orang padahal tidak, nggak boleh. Nah, semua itu dilarang oleh Quran. Oleh karena itulah maka ketika ini dilanggar, kita menghina sesama muslim, menyakiti sesama muslim, berarti melanggar larangan Allah. Yang pertama kali marah itu Allah. Kalau kita menghina orang lain, bukan berarti berbuat buruk kepada orang itu saja, bukan. Tapi yang pertama berbuat buruk kepada Allah. Kenapa berbuat buruk kepada Allah? Karena kita melanggar larangan Allah. Kata Allah jangan, kita langgar. Itu berarti kita berbuat buruk kepada Allah. Juga berbuat buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul melarang hal itu. Juga berbuat buruk kepada Quran, karena Quran melarang itu. Jadi kalau kita menghina orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, kita durhakanya itu ke beberapa pihak. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketiga kepada Al-Quran, nah, keempat baru ke orang itu durhaka. Jadi satu kejahatan berupa menghina berarti melakukan keburukan ke banyak pihak, ke Allah, ke Nabi, kepada Quran, dan kepada orang itu. Ada lagi yang tersakiti? Enggak ada, yaitu orang tua dari orang tersebut. Umpamanya kita menghina kawan kita, ibunya bapaknya dengar, tersinggung enggak ibu bapaknya? Iya, tersinggung. Saya umpamanya saya sudah punya anak banyak. Kalau saya mendengar anak saya disakiti orang, dihina orang, tersinggung enggak? Iya, tersinggung lah. Sakit hati, iya. Kadang-kadang sakit hati orang tua lebih besar daripada sakit hati anak yang dizalimi tadi. Anaknya mah sudah baikan lagi sama temannya, tapi orang tuanya gitu. Ada nggak orang tua berantem dengan orang tua gara-gara dua anaknya berantem? Ada. Anaknya berantem, orang tuanya ikut terlibat. Anaknya dibela, anak tetangganya dijiwir, kelihatan sama emaknya itu. Sama bapaknya datang berantem orang tuanya. Anaknya mah sudah main lagi ya. Sudah ketawa-ketawa, orang tuanya masih berantem. Ada yang kayak gitu tuh. Apa penyebab awalnya? Penyebab awalnya adalah mencela, menghina, menyakiti, mengganggu. Maka dilarang. Oleh karena itulah salah satu adab yang harus kita tunjukkan kepada sesama muslim, tidak mengganggu, baik dengan lisan ataupun dengan seluruh anggota badan, dengan tangan, dengan kaki, bahkan dengan ekspresi. Ekspresi itu apa ya? Kondisi wajah. Dengan lisan tidak ngomong, dengan tangan kaki tidak menyakiti, tapi menyakitinya dengan ekspresi, dengan cara, kata orang Sunda mah, ngajebian. Tahu ngajebian nggak? Ngajebian tuh apa? Dijebian dulu gitu. Kalian mungkin punya adik yang kecil. Nah, kalau umpamanya mau ngaheureyan, mau bikin adik nangis,
Dari kejauhan gimana? Dijebian gitu ya. Sakit hati. Iya, sakit hati, nangis anaknya. Iya, nangis anaknya. Ekspresi atau melotot atau bersikap sinis, menyinggung perasaan orang lain, itu juga terlarang, tidak boleh. Harus menunjukkan ekspresi yang ramah, full senyum, intilaqatul wajh. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, bagaimanakah akhlak yang baik? Beliau menjawab, kaful adza. Akhlak yang baik adalah menahan diri dari menyakiti, tidak menyakiti. Wa talaqatul wajh, dan menunjukkan ekspresi yang ramah, full senyum. Kalau bicara santun, kalau berjumpa walaupun tidak bicara senyum, ramah, menyenangkan orang yang melihatnya. Inilah adab ketiga kepada sesama muslim. Adab pertama kan saling mencintai sama muslim ya. Yang keduanya saling menolong, membantu gitu ya. Yang ketiganya tidak saling menyakiti, menahan diri dari menyakiti orang lain, menahan lisan agar ngomongnya tidak menyelekit ke orang, menahan anggota perbuatan. Dan itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira, membuat orang lain berbahagia. Dan sebaliknya, kalau membuat orang lain sakit hati, sedih, kecewa, marah, berarti itu amal yang paling dibenci. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum majlisan wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Kata Nabi SAW, orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat ada 3. Pertama, athartharun. Athartharun itu bawel, cerewet, ngomongnya bikin orang pening, apalagi menyakiti. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Dari asyadku ini rahang. Al-mutasyaddiqun itu maknanya orang bicara dengan cara bicara yang dibagus-baguskan dalam rangka caper. Tahu caper apa? Cari perhatian biar dipuji. Jago ngomongnya, indah kata-katanya. Dan yang ketiga, al-mutafaihiqun. Para sahabat nggak tahu apa itu al-mutafaihiqun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, qad arafna athartharun wal mutasyaddiqun famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu apa athartharun dan al-mutasyaddiqun. Kalau al-mutafaihiqun apa? Dijawab al-mutakabbirun. Orang takabur, sombong. Sombong menyakiti enggak? Iya, menyakiti, iya. Sombong itu juga menyakiti. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita menyakiti orang lain baik dengan lisan, dengan anggota badan atau bahkan dengan ekspresi.
Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjaga dan memelihara ukhuwah? Ukhuwah itu persaudaraan. Pertama ya, niatkan ketika bergaul, ketika berkawan, ketika berteman dengan niat yang baik. Kenapa kita berkawan dengan orang lain? Niatkan pertama karena Allah. Apa yang dimaksud dengan niat yang baik? Pertama, meniatkan berkawan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita bergaul dengan cara yang baik. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak boleh menzalimi. Kata Rasul SAW, wajib bagi kalian saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu gak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak bisa beriman sebelum saling mencintai. Ini semua saling mencintai, bergaul, menolong itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Maka ketika kita berkawan, niatkan saya berkawan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Gak bisa umpama kita menjadi orang yang introvert. Tahu introvert gak? Menyendiri terus di rumah, di kamar. Jangankan bergaul dengan kawan-kawan, dengan anggota keluarga juga gak pernah ngobrol. Ngunci diri di kamar. Keluar kamar tuh kalau lapar, kalau haus, kalau mau ke WC, baru keluar kamar. Hanya ngambil minum, blok, balik lagi, bahkan airnya dibawa ke kamar. Hanya ngambil piring nasi sama lauk, kembali makan di kamar. Setelah beres, keluar lagi, simpan lagi, kembali ke kamar. Itu gak bagus. Nabi SAW menyatakan, al-mu'minuna alladzina yukhalituna an-nasa wa yasbiruna ala adahum khairan minal mu'minina alladzina la yukhalitun nas wa lam yasbiru ala adahum. Orang-orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan sabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada orang-orang mukmin yang tidak bergaul. Jadi niat yang pertama, kenapa kita bergaul, kenapa kita berkawan? Karena disuruh oleh Allah dan Rasul. Jadi kita niatkan ini melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu niat yang pertama. Niat yang benar yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Kedua, niat bergaul adalah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Untuk menolong, untuk membantu, untuk menyenangkan orang lain. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis yang sudah kita kemukakan tadi. Kita bergaul itu ingin menjadi orang terbaik. Bagaimana orang terbaik? Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Berkata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain.
lebih banyak manfaat, lebih dicintai oleh Allah. Dan itu lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tuh. Jadi kita bergaul itu untuk memberikan kebaikan sebanyak mungkin. Memberikan manfaat sebanyak mungkin agar menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, menjadi orang yang paling baik di mata Allah. Terus juga kita bergaul itu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain agar bisa memperoleh sebanyak mungkin pahala. Kalau ada pahala kalau ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, berarti itu amalan paling gede pahalanya. Kata para ulama, amalan yang paling dicintai oleh Allah atau oleh Rasul artinya amalan itu paling besar pahalanya. Nah, Nabi menyatakan dalam hadis yang sudah dikemukakan tadi, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Tuh lihat, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain atau melepaskan orang lain dari kesulitan atau melunaskan hutangnya atau mengusir rasa lapar dan haus dari dirinya dengan cara ngasih makanan, ngasih minuman. Itu amal yang paling dicintai. Apa tadi arti dari amal yang paling dicintai? Artinya pahala dari amal itu paling besar. Kenapa kita menolong orang? Agar dapat pahala yang gede dari Allah. Ya dicintai oleh Allah, ya dianggap manusia terbaik oleh Allah, ya dapat pahala yang besar. Segede apa pahalanya? Lebih gede mana dengan sholat dan saum? Ternyata kata hadis lebih gede menolong orang. Kata Nabi SAW, fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku membantu saudaraku, berjalan bersama saudaraku untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Apa isi iktikaf di Masjid Nabawi selama bulan Ramadan? Isinya apa? Salat, ya enggak? Salat fardu, salat taraweh kalau malam hari, terus tadarus, zikir, berdoa, siangnya ngapain? Saum ya. Iktikaf sebulan tuh di Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding di Masjid Umar bin Khattab? 1000 kali lipat. Dibanding seluruh masjid yang ada di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Nah, jadi pahalanya besar. Niatkan kita bergaul, berinteraksi dengan kawan dalam rangka itu. Dalam rangka ingin melakukan amal yang paling dicintai, dalam rangka mencari pahala. Jadi bergaul ini ladang pahala. Asal ketika bergaulnya kita melakukan kebaikan. Menyenangkan kawan, membantu kawan, melepaskan kawan kita dari kesulitan. Tuh.
Ini bisa kalian terapkan di dalam pondok ini. Kalian punya kawan, kalian punya ustadz, kalian punya karyawan. Lakukan banyak kebaikan kepada siapapun. Kalau umpamanya kan suka makan barengnya. Jangan nafsi-nafsi. Saya lihat dengan daging. Bekal dari rumah dikirim sama papi dan mami umpamanya. Sama umi dan abi. Tapi untuk saya aja. Ada abon, ada gepuk, ada ini, itu gitu ya. Cuma ngabibita ke kawan. Minta enak aja, beli. Egois. Buka semua, ayo makan bareng-bareng. Salah satu ciri khas santri kebersamaan dalam hal makan. Biasanya dulu kalau waktu zaman saya nyantri, makan itu tidak satu piring satu. Pakai nampan, nyiru tahu atau baki, brek semua bareng. Satu baki berlima gitu, bareng-bareng. Atau kalau nggak ada nampan, daun pisang, trek. Itu beda rasanya tuh. Selain rasa makanannya juga ada kebersamaannya. Kalau makan sendiri dengan kangkung, dengan kacang panjang, dengan gepuk, kerupuk. Sendiri kurang nikmat, kurang enak. Sepiring gak habis, paling seperempatnya gak enak cuma dengan kangkung dan kacang. Tapi coba dengan kangkung dan kacang tapi rame-rame. Lahap itu. Sambil ngobrol bercanda. Ada kebersamaan. Nah, ketika ada orang tua mau nengok, pesan apa? Dalam pikirnya pesan makanan yang bisa dimakan rame-rame. Keripik umpamanya ya. Atau gurilem. Tahu gurilem? Apa gurilem? Di kita di sini disebut kerupuk cangkir. Kenapa disebut kerupuk cangkir? Karena tukang kerupuk itu nyimpen kerupuknya di nampan besar. Itu belinya itu per cangkir. Satu cangkir umpah 5.000. Cangkir ada truk di liter. Serak. Nih dibungkus dikasih. Biasanya dibungkusnya sama kertas. Makanya disebut kerupuk cangkir di sini. Istilah lainnya gurilem. Itu kan bisa banyakan dan murah kan? Ayo rame-rame. Anak saya tuh beberapa orang gak suka wajit cililin. Kalau ada wajit cililin di rumah cuek tuh dituel-tuel acan. Tapi ketika mau kembali ke pondoknya ke Ma'had mau pesan apa? Wajit cililin. Loh, kok kan gak suka? Iya di sini gak suka tapi pas di pondok di pesantren rame-rame teman-teman suka, saya juga jadi suka makan tuh gitu. Awalnya ikut makannya karena kebersamaan, lama-lama suka. Seperti itu tuh. Dulu ketika anak-anak saya masih mondok, mau nengok, pesan apa? Pokoknya pesan apalah makanan yang banyak untuk dimakan rame-rame. Nah itu kebersamaan. Jadi niat yang baik ketika bergaul, pertama bergaul adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Niat yang kedua untuk meraih kecintaan Allah. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan yang ketiga bergaul dalam rangka meraih pahala. Itulah niat yang benar ketika bergaul ya. Sudah jam 6 di radio harus ada jeda dulu. Kita break dulu sebentar 1-2 menit. Setelah itu kita akan lanjut ke tanya jawab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Cung yang mau bertanya. Mana mic-nya? Nah, sok siapa dulu? Ayo, penguasa dulu, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sultan. Dari Marga Asih. Marga Asih. Saya mau nanya, setelah kematian manusia, kan semua manusia akan dimasukkan ke dalam alam kubur sampai hari kiamat. Dan ada golongan yang masuk ke dalam azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat dan azab itu berupa apa? Pertanyaan dari seorang sultan. Nikmat kubur dan azab kubur itu berupa apa? Kita akan mengalami 3 hal di alam kubur. Pertama, fitnah kubur. Berupa apa? Berupa pertanyaan di alam kubur. Yang bertanyanya siapa? Siapa yang bertanyanya? Yang bertanya di alam kubur siapa? Pilih malaikat Jibril, Mikail, atau Malik. Siapa? Munkar dan Nakir. Gak ada di pilihannya. Munkar dan Nakir. Apa isi pertanyaannya? 1, siapa? Siapa Rabbu? Man Rabbuka? 2, ma dinuka, apa agamamu? 3, man nabiyuka, siapa nabimu? Ada tambahan, bagaimana amalmu? Nah, itu pertanyaan di alam kubur. Jawabnya gampang apa susah? Kalau di dunia gampang. Kalian tahu jawaban 3 pertanyaan tadi? Tahu, gampang. Tapi ini bukan pertanyaan hafalan. Tapi pertanyaan itu mencerminkan amalan kita di dunia. Bagaimana amalan kita kepada Allah, kepada agamanya, kepada nabinya gitu. Kalau nggak taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya nggak akan bisa jawab. Nah, ketika bertanya disertai bentakan dari Munkar dan Nakir. Dibentak walaupun orang mukmin. Yang ditanyanya itu orang mukmin soleh tetap dibentak. Dan kondisi fisik dari Munkar Nakir menakutkan. Ya menakutkan, ya galak. Dibentak. Makanya disebut fitnah kubur. Bikin gemeter lutut. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau itu terjadi di dunia, bentakan Munkar Nakir bisa membuat seluruh sendi-sendi tulang copot dari tempatnya. Tapi karena di alam kubur ya nggak sampai segitunya, tapi mengerikannya kebayang. Makanya disebut fitnah kubur. Semua dapat, orang mumin, orang kafir, orang soleh, orang salah, semuanya dapat fitnah kubur. Itu pertama. Kedua, azab kubur. Berupa apa azab kubur? Azab kubur itu tergantung jenis dosanya. Kalau dosa ketika di dunia tukang gibah, tukang ngomongin orang, maka azabnya nanti kukunya memanjang dari logam, lancip, tajam, dia cakar-cakarkan ke wajah dan dadanya. Terus sampai hari kiamat. Kalau umpamanya dosa yang dilakukan di dunia itu berupa memakan harta riba, dia akan tenggelam di sungai darah.
kerebek gitu, ke minum, masuk ke hidung, ke telinga. Pas berenang mau ke pinggir, di pinggir ada orang bawa batu dilempar, beletuk, akhirnya kedorong ke tengah lagi gitu tuh. Kalau ada pezina, tukang zina, nanti tuh ada semacam tungku. Bagian atasnya pas masuk sempit, bagian bawahnya lebar. Ada laki perempuan telanjang masuk ke sana semua. Ketika sudah ada di dalam, dipanaskan dengan api. Bayangkan, tungku kan dari besinya dipanaskan oleh api. Panaskah besinya? Iya, mereka kepanasan, akhirnya berhamburan keluar, berebut. Bayangkan orangnya banyak, tapi jalan keluarnya sempit. Cuma masuk satu. Akhirnya berebut, saling dorong, saling sikut, saling tendang, ingin cepat-cepat keluar. Setelah keluar semua, api tersebut padam. Setelah padam, apa yang terjadi? Itu orang-orang masuk lagi ke sana tuh. Setelah masuk semua dipanaskan lagi. Terus begitu sampai hari kiamat. Itu di alam kubur, itu azab kubur bagi para pezina. Macam-macam lah. Pokoknya azab kubur itu berupa siksa. Jenis siksanya tergantung apa? Jenis dosa. Dosanya berbeda, azabnya berbeda. Nah, hati-hati kalian. Hati-hati kita. Nabi SAW melihat ini termasuk azab kubur. Ada orang tuh berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri membawa sebuah batu besar. Tiba-tiba itu batu besar gejret ditimpakan ke kepala orang yang berbaring tadi sampai hancur. Apanya yang hancur? Batunya? Bukan. Kelapanya, kepalanya. Otaknya, keluar bujaran bayi. Sakit nggak? Ya pastilah sakit. Jangankan sama batu besar digetok saja sama tangan benjut, sakit ya. Dan batu itu menggelinding. Orang tadi pasti berteriak. Kalau itu terjadi di dunia pasti mati. Kalau pecah kepalanya. Tapi ini terjadi di alam kubur, nggak ada lagi kematian. Sampai hari kiamat. Sakitnya nggak kebayang. Menggelindinglah si batu itu. Diambil lagi oleh orang yang berdiri tadi, dipangku kembali ke tempat tadi. Kepala orang tadi utuh lagi. Tiba-tiba kecret. Diapakan lagi? Ditimpakan lagi. Terus begitu. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya. Subhanallah. Ma hadza ya Jibril. Apa ini wahai Jibril? Hati-hati kalian. Itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tidak diamalkan. Makanya penghafal Quran wajib dengan pengamalan. Ada lagi orang yang duduk di bangku, di kursi seperti ini. Lalu di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa besi yang runcing dan panjang. Tiba-tiba besinya ditusukkan ke rahang, tembus ke tengkuk. Ngerinya bukan main. Dicabut lagi, teriak lagi sakit. Dia ke kiri, di sebelah kirinya tusuk lagi, sampai tembus ke tengkuk. Cabut lagi, utuh lagi. Begitu ditusuk, dia pasti berdarah-darah. Sakitnya nggak kebayang. Jangankan ditusuk dari rahang ke tenggorokan tembus ke tengkuk ya.
kita makan ikan yang ada durinya lalu kabereyan, tahu kabereyan? Ada duri yang nyangkul di sini, nyangkut di sini, nyangkut di sini, kesiksanya ya, pingin nangis gitu. Nah, apalagi ini. Nabi SAW bertanya, ini siapa wahai Jibril? Ini adalah azab bagi para pendusta, tukang bohong itu di alam kuburnya kayak gitu. Jadi kita lihat dalam hadis bentuk-bentuk azab kubur berbeda. Tergantung apa? Jenis amalan buruk yang dilakukan di dunia, jenis dosa. Pokoknya semua dosa mengakibatkan dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya disesuaikan dengan jenis dosanya. Kecuali kalau dosa tersebut sudah ditobati di alam dunia sebelum meninggal, masih hidup sudah tobat ya dihapus. Kalau dosanya dihapus nggak akan ada lagi azab, tidak akan diazab lagi di alam kubur ataupun di akhirat nanti, ya. Nah, itulah bentuk-bentuk azab kubur. Sekarang yang ketiga, nikmat kubur. Jadi kalau orang ditanya oleh munkar nakir setelah kematiannya di alam kubur, ditanya, kalau nggak bisa jawab diazab. Kalau bisa jawab selamat, lalu memperoleh nikmat kubur. Apa dan bagaimana bentuk nikmat kubur? Pertama, ada nikmat kubur secara umum. Apa yang dimaksud nikmat kubur secara umum? Manusia di alam kubur terdiri dari 5 golongan. 5 golongan ini berada di 5 keadaan yang berbeda di alam kubur. Golongan pertama, kita nggak bisa masuk ke golongan pertama ini, nggak mungkin, mustahil. Adalah golongan para nabi dan para rasul. Kita bisa jadi nabi? Nggak bisa, sudah ditutup pendaftaran. Nggak bisa daftar, itu dipilih oleh Allah. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, para nabi, para rasul di alam kubur berada di Ar-Rafiqul A'la. Tempat terbaik di alam kubur khusus untuk para nabi, para rasul. Ini yang pertama. Golongan kedua. Golongan kedua kita bisa jadi golongan kedua ini. Ya, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan kedua ya. Yaitu para syuhada. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, membela agama Allah, perang melawan orang kafir, terbunuh, syahid dengan niat yang ikhlas. Kalau niatnya nggak ikhlas, ikut perangnya itu biar dipuji orang, neraka bagiannya tuh. Perangnya itu biar dapat kekayaan dunia seperti harta rampasan perang, gak akan ke surga, itu ke neraka. Harus ikhlas li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Ini para syuhada. Bagaimana di alam kuburnya? Para syuhada akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Enak taman surga. Nggak ada bandingannya dengan taman yang ada di dunia, seindah apapun taman di dunia itu. Kalian pernah melihat taman terindah di Indonesia belum? Sultan pernah? Enggak ya, semua taman kurang menyenangkan. Tapi di negara-negara maju di Eropa, taman itu menyenangkan. Karena dipelihara. Kalau ada sungai di sana, pasti di pinggir-pinggirnya ada taman. Sungainya bersih, tidak seperti sungai Citarum.
Itu mah Sungai Bajigur. Di sana mah bersih, nggak ada sampah, nggak ada limbah, dan banyak angsa-angsa liar berenang-renang. Ikan-ikannya ada di sana, nggak boleh dipancing. Angsanya liar, nggak boleh ditangkap, apalagi disembelih, bisa ditangkap kitanya oleh polisi. Jadi binatang-binatang liar juga merasa aman. Di tamannya ada bangku-bangku, ada ayunan untuk anak-anak kecil gitu. Kalau keluarga ke sana, anak-anaknya ayunan, orang tuanya duduk di bangku menghadap ke ke sungai, udara fresh, ada bunga-bunga tertata rapi, nggak ada sampah, nggak ada pedagang asongan kayak gitu, nggak ada. Saya pernah ke sana. Kalau pagi-pagi bawa roti, tapi roti yang sudah basi, dan yang baru mah sayang, sudah hapek, tahu hapek, sudah basi. Itu begitu masuk ke taman itu, binatang nyamperin. Gak ada burung-burung. Ketika roti saya lempar ke atas, tong, itu disambar sama burung, siut, seneng banget gitu. Angsa-angsanya nyamperin, dilempar roti itu, berebut, seneng. Indah, udara fresh, keadaan bersih, aman, nyaman, tidak ada kejahatan, tidak ada polisi. Walaupun tidak ada polisi, aman dari kejahatan. Karena apa? Karena kamera di mana-mana. Begitu ada tindak kejahatan, nodong atau rampok atau apa, 2-3 menit, polisi langsung datang. Gitu. Karena polisi memonitor melalui CCTV. Ada kejahatan di sektor langsung kirim. Jarang kita melihat polisi di pinggir jalan di sana, nggak ada. Tapi begitu ada kasus kecelakaan, kejahatan, 2-3 menit sudah langsung dikepung. Atau pemerampoknya di sini kabur dia, itu terus dimonitor oleh CCTV, ketangkap di luar kota umpama ketika menyendiri, dapat itu. Ya, ada CCTV di mana-mana. Itu taman di dunia saja sudah seenak itu, apalagi di akhirat. Berterbangan kian kemari semau-maunya di taman-taman surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mati syahid ini ya, amin. Golongan ketiga, ini juga lumayan, golongan orang-orang mukmin yang soleh. Dia tidak mati syahid, tapi ahli ibadah, soleh. Secara vertikal kepada Allah dia ahli ibadah. Secara horizontal bergaul dengan sesama manusia, dia menjadi orang baik. Yang tadi dijelaskan. Soleh dia, mati dalam keadaan demikian. Maka ketika ditanya malaikat munkar nakir bisa menjawab, lalu diberi nikmat kubur. Berupa apa? Orang mukmin yang soleh akan menjelma juga menjadi burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kalau orang mati syahid mau berterbangan ke sana kemari ya, ini mau bergelantungan. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari. Nah ini secara umum. Jadi 3 golongan yang memperoleh nikmat kubur, para nabi dan rasul, orang mati syahid dan orang mukmin yang soleh. Golongan keempat, orang mukmin ahli maksiat. Mukmin suka sholat, suka saum, suka ngaji, tapi suka ghibah, suka menghina orang, suka jahat ke orang lain, suka melanggar larangan Allah gitu ya. Kadang mengabaikan perintah Allah, mati dalam keadaan dosanya lebih besar daripada pahalanya. Dia akan diazab di alam kubur. Azabnya tergantung jenis dosanya, seperti yang tadi dijelaskan. Itu golongan keempat. Golongan kelima, na'udzubillah. Golongan orang kafir, orang musyrik, mereka memperoleh kubur yang jauh lebih dahsyat daripada orang mukmin ahli maksiat tadi.
Nah, golongan 4-5 mah jangan sampai kita masuk ke sana ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Nah, itu nikmat kubur secara umum. Ada secara spesifik, apakah di alam kubur ada makanan dan minuman? Iya. Ada yang hafal doa sholat jenazah? Cung, siapa yang hafal? Apa? Ayo, mana? Mic. Siapa? Ayo. Hafal nggak? Sok, saya hafalnya. Siapa? Mana Agil? Ya. Mana Agil? Adil. Agil. Akil. Ayo Akil, dari mana Akil? Cikarang. Garut? Cikarang. Oh, Cikarang. Gimana Agil? Sehafalnya. Allahumma firlanhu. Terus? Allahumma firlahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Udah? Terus? Sekalimat aja lagi. Wa akrim nuzulahu. Wasi' madkhalahu. Wagsilhu bil ma'i wasalji wal bard ila akhir. Barakallahu fiik. Doa salat jenazah ini jarang. Sudah hafal, tapi jarang dipakai karena belum tentu setahun sekali kita sholat jenazah ya. Kalau yang haji umroh, setiap sholat tuh selalu sholat jenazah. Karena setiap sholat pasti sebelumnya ada yang mati lalu disolatkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Selesai sholat fardu, salam langsung sholat jenazah. As-salatu alal amwat rahimakumullah gitu ya. Kita sholat. Jadi kalau sehari 5 kali nggak akan lupa. Nah, salah satu di antara doa dalam sholat jenazah wa akrim nuzulahu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Makna wa akrim nuzulahu adalah muliakan nuzulnya. Nuzul itu hidangan, suguhan, berupa makanan dan minuman. Muliakan dia ya Allah di alam kubur nanti dengan makanan minuman. Suatu saat Nabi SAW menguburkan jenazah seorang yang soleh dari kalangan sahabat yang meninggal pada waktu perang Uhud. Kata Nabi SAW, luaskan areal di arah kakinya karena aku melihat buah-buahan surga berlimpah di sana. Ya, ada makanan, ada minuman. Ya, itu diantara beberapa bentuk dari nikmat kubur dan tadi azab kubur. Ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang memperoleh nikmat kubur dan dihindarkan dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi siapa? 1, 2, 3, 4, siapa lagi? 5, 6. Sultan, ambil dulu. Sama Akil. Nah, yang 6 tadi bagi-bagi. Sudah sampai sini aja dulu. Sekarang kalian mungkin sarapan, olahraga. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.